Selamat datang dan selamat bergabung di channel Dongeng Malam. Bagi yang sudah mampir, jangan lupa tinggalkan jejak kalian dengan cara di like dan komen video ini. Untuk kali ini, Dongeng Malam akan membawakan sebuah cerita dengan judul Kutukan Desa Teluk Hitam. Kita mulai saja ceritanya. Malam itu, hujan baru saja reda. Jalanan basah berkilau oleh pantulan lampu motor yang berderet di halaman rumah kos Dilla. 6 mahasiswa itu bersiap-siap untuk liburan singkat. Rencana yang sudah mereka bahas selama berbulan-bulan. Randi, yang sejak sore sudah duduk di sudut halaman sambil merokok, hanya tersenyum kecil. "Ayo buruan, keburu kemalaman," katanya singkat. Dilla menatapnya sekilas, merasa ada sesuatu yang aneh. Sejak sore, Randi terlihat lebih pucat dari biasanya. Tapi Dilla hanya menganggap itu karena lelah setelah ujian akhir semester. "Tenang Ran. Kita cuma nungguin Sinta sama Fauzan. Mereka lagi beli makanan buat di jalan," jawab Desi sambil memeriksa tas. Tak lama kemudian, Sinta dan Fauzan datang sambil tertawa. Fauzan membawa plastik berisi gorengan. "Bekal siap. Gue gak mau kelaparan di jalan," katanya. Mereka pun berangkat. Jalanan kota mulai sepi karena sudah hampir pukul 9 malam. Dilla yang dibonceng Desi sempat memperhatikan beberapa orang yang mereka lewati. Seorang bapak tua di pinggir jalan menatap mereka lama, seakan melihat sesuatu yang tidak seharusnya. Dilla bergidik. "Des, kok orang itu lihat kita kayak aneh gitu ya?" bisik Dilla. "Ah, lu kebanyakan nonton film horor," jawab Desi sambil tertawa, berusaha mengusir rasa takut. Perjalanan semakin jauh, meninggalkan keramaian kota. Mereka melewati jalan yang semakin sempit, hanya cukup untuk satu mobil, di kiri kanan sawah yang dipenuhi kabut malam. Sesekali mereka berhenti di warung kecil untuk istirahat. Pemilik warung, seorang ibu paruh baya, menatap mereka dengan ekspresi bingung. "Mau kemana nak?" tanya ibu itu pada Fauzan. "Ke desa Teluk Hitam, Bu." "Rumahnya Randi," jawab Fauzan santai. Ekspresi ibu itu langsung berubah. Pandangannya singkat tertuju pada Randi yang berdiri di belakang, lalu kembali ke Fauzan. "Teluk Hitam?" suaranya merendah, seakan tidak yakin dengan apa yang didengarnya. "Jarang ada orang mau ke sana." Randi hanya tersenyum tipis. "Masih ada jalan kok Bu. Rumah saya di ujung desa." Ibu warung itu hanya mengangguk pelan, lalu berbalik tanpa berkata-kata lagi. Dilla merinding. Ada sesuatu yang ganjil dari reaksi orang itu. Mereka melanjutkan perjalanan. Udara semakin dingin, jalanan semakin gelap. Hanya suara mesin motor dan jangkrik yang menemani. Setelah hampir 1 jam, akhirnya mereka tiba di sebuah gapura desa tua. Tulisan di atas gapura sudah pudar, hanya samar-samar terlihat Teluk Hitam. "Ini dia, Teluk Hitam," kata Randi dengan suara yang hampir berbisik. Rumah yang mereka tuju ternyata berada agak jauh di dalam. Rumah kayu sederhana dengan halaman luas, dikelilingi pohon bambu yang bergoyang ditiup angin. Tidak ada satupun lampu rumah lain yang terlihat di sekitar. "Rumah siapa ini, Ran?" tanya Sinta sambil menaruh tas. "Rumah keluarga saya. Tapi sekarang cuma ada saya di sini," jawab Randi datar. Mereka masuk. Interior rumah itu tampak tua, dengan bau kayu lembab yang menusuk hidung. Dilla merasa tidak nyaman sejak pertama kali menginjakan kaki di ruang tamu. Malam pertama mereka lewati dengan bercanda. Fauzan sempat membuat lelucon tentang pocong di kebun bambu, membuat Desi hampir melempar bantal ke arahnya. Namun tengah malam, Dilla terbangun karena mendengar suara ketukan dari luar jendela. Ketukan itu pelan, seperti seseorang mengetuk kaca dengan kuku. Dilla menahan napas. Perlahan ia mendekati jendela, membuka tirai. Tidak ada siapa-siapa, hanya kebun bambu yang bergoyang pelan. Tapi ia merasa seperti ada sesuatu yang melompat jauh di antara kegelapan bambu. Pagi harinya, Dilla menceritakan hal itu. "Paling cuma tikus atau ranting jatuh," kata Fauzan sambil mengunyah pisang goreng. Tapi malam kedua, gangguan semakin nyata. Saat mereka duduk di teras, Fauzan tiba-tiba berdiri kaku. Matanya menatap kosong ke arah kebun. "Lu kenapa Zan?" tanya Sinta. Fauzan tidak menjawab. Tiba-tiba dia tertawa kecil, suaranya serak, tidak seperti biasanya. "Dia datang," katanya lirih. Detik berikutnya tubuhnya bergetar hebat. Sinta dan Desi panik, Dilla hanya bisa terdiam ketakutan. Randi berdiri mematung,
wajahnya tanpa ekspresi. Fauzan kemudian terjatuh, tubuhnya kaku seperti ditarik sesuatu. Saat mereka mencoba menahan, suaranya berubah menjadi berat dan dalam. Keluar, dari sini. Mereka semua ketakutan. Setelah beberapa menit, Fauzan pingsan. Ketika sadar, ia tidak ingat apa-apa. Malam ketiga, gangguan semakin parah. Suara langkah terdengar di atap rumah, berlari dari satu ujung ke ujung lain. Sinta yang paling berani mencoba keluar melihat. Di halaman, ia melihat sosok putih tinggi melompat pelan di antara pohon bambu. Pocong. Sinta berteriak histeris, membuat semua orang keluar. Tapi saat mereka melihat, halaman kosong. Sejak malam itu suasana menjadi mencekam. Fauzan menjadi murung, tidak banyak bicara. Randi semakin sering menghilang tanpa memberitahu. Dilla mulai menyadari ada sesuatu yang salah dengan tempat ini. Puncaknya terjadi pada malam keempat. Fauzan yang sejak sore tidak terlihat, ditemukan Desi di dekat kuburan kecil di belakang rumah. Tapi hanya topi Fauzan yang ada di sana. Tidak ada jejaknya sama sekali. Malam itu, setelah Fauzan menghilang, suasana rumah benar-benar mencekam. Desi duduk di lantai dengan wajah pucat, tangannya gemetar. Gue tadi lihat topinya di kuburan, tapi Fauzannya nggak ada, suaranya bergetar. Dilla menatap Randi yang duduk di sudut ruangan, diam seperti patung. Ran, kita harus cari dia. Kita lapor warga. Randi mengangkat wajahnya perlahan. Percuma, tidak ada yang akan membantu. Kalimat itu membuat bulu kuduk mereka meremang. Maksud lo apa? Bentak Sinta. Percuma, ulang Randi dengan nada yang lebih datar, lalu berdiri dan keluar rumah begitu saja. Sinta mengepalkan tangan, marah bercampur takut. Dia aneh banget sumpah. Dari awal kita datang, dia yang ngajak, sekarang malah ngomong aneh. Dilla mencoba menenangkan semua orang, tapi suasana semakin kacau. Malam itu mereka tidur dalam keadaan waspada. Menjelang tengah malam, suara langkah kembali terdengar di atap. Kali ini lebih keras, seperti ada yang melompat-lompat. Bambu di luar terdengar patah. Sinta tidak tahan. Gue nggak mau diam aja, teriaknya sambil mengambil senter. Desi mencoba menahan. Sin jangan keluar. Tapi Sinta sudah melangkah ke halaman. Sinar senter menyapu kebun bambu. Tidak ada apa-apa. Tapi tiba-tiba, dari balik pohon, sosok putih itu muncul. Tubuhnya terbungkus kain kafan, kepala miring, matanya kosong. Sosok pocong. Sinta terdiam kaku. Senter terlepas dari tangannya. Pocong itu tidak melompat cepat, ia hanya berdiri menatap Sinta, lalu mengangguk perlahan. Tiba-tiba angin bertiup kencang. Sinta berteriak histeris dan berlari kembali ke rumah. Saat pintu ditutup, seluruh rumah berguncang seolah ada yang menghantam dinding dari luar. Desi menangis, Dilla hanya bisa memeluknya erat. Suara itu berhenti setelah beberapa menit, tapi malam itu mereka tidak tidur sama sekali. Pagi harinya, Sinta berubah. Wajahnya pucat, mata merah, dan ia tidak mau bicara. Hanya duduk memandangi jendela. Dia kayak nggak sadar, bisik Desi. Menjelang sore, Sinta tiba-tiba berdiri dan berjalan keluar rumah tanpa berkata apa-apa. Dilla dan Desi mengejar. Mereka melihat Sinta berjalan lurus menuju kuburan di belakang rumah. Sinta! Berhenti, teriak Dilla. Tapi Sinta terus berjalan sampai berdiri di tengah kuburan kecil itu. Tiba-tiba tubuhnya kaku, lalu ia tertawa keras. Suaranya berubah, berat dan serak. Kalian tidak bisa pergi. Desi menjerit. Dilla. Dia kesurupan. Sinta menoleh dengan mata melotot. Satu sudah aku ambil, sekarang giliran kalian. Sebelum mereka bisa mendekat, tubuh Sinta terjatuh ke tanah dan bergetar hebat. Randi tiba-tiba muncul dari arah lain, memegang sebuah botol kecil berisi air. Dengan wajah tanpa ekspresi, ia menyiramkan air itu ke wajah Sinta. Sinta terdiam, lalu pingsan. Bawa dia masuk, kata Randi singkat. Dilla menatapnya dengan bingung. Ran, apa yang sebenarnya terjadi di sini? Randi hanya menatapnya lama, lalu berkata lirih, kalian harus pergi malam ini. Desi hampir menangis. Kita mau pergi, tapi jalannya mana? Tadi pagi kita coba keluar lewat jalan utama,
Balik-baliknya ke sini lagi. Kayak kita muter di tempat. Randi tidak menjawab. Dia hanya berjalan ke dalam rumah, meninggalkan mereka dengan 1000 pertanyaan. Malam itu, mereka bertiga berkemas diam-diam. Tapi ketika hendak keluar, mereka melihat sesuatu yang membuat darah mereka membeku. Randi berdiri di tengah halaman, menatap langit. Di belakangnya, di antara pohon bambu, puluhan pocong berdiri berjajar. Tubuh mereka kaku, sebagian miring, kain kafan kotor berlumur tanah. Dilla menahan napas. Desi hampir pingsan. Randi menoleh ke arah mereka perlahan. Senyum kecil muncul di wajahnya. Kalian tidak akan kemana-mana. Tiba-tiba semua pocong itu menghilang seketika, hanya meninggalkan suara angin. Dilla dan Desi berlari masuk rumah, mengunci pintu. Sinta masih pingsan. Mereka menyalakan semua lampu, duduk di sudut ruangan, berdoa agar malam cepat berlalu. Namun menjelang dini hari, suara pintu belakang berderit. Dilla menoleh. Pintu itu terbuka pelan, padahal tadi mereka kunci. Di ambang pintu, Fauzan berdiri. Bajunya kotor, wajahnya pucat, dan matanya kosong. Zan? Desi bersuara lirih. Fauzan melangkah masuk. Gerakannya kaku seperti boneka. Dilla meraih tangan Desi, menariknya mundur. Fauzan tersenyum tipis, lalu berkata dengan suara serak, kalian terlambat. Tiba-tiba lampu rumah padam. Gelap total. Hanya terdengar suara langkah Fauzan mendekat dan desahan napas berat. Kegelapan di dalam rumah begitu pekat sampai Dilla tidak bisa melihat apapun. Hanya suara langkah Fauzan yang menyeret pelan di lantai kayu, membuat bulu kuduk mereka meremang. Dilla. Desi, suara Fauzan terdengar lebih dekat, serak dan berat, seperti keluar dari tenggorokan yang penuh lumpur. Desi menahan tangis. Itu bukan Fauzan, itu bukan dia, bisiknya. Tiba-tiba terdengar suara tawa kecil dari arah pintu. Cahaya kilat menyambar sesaat dari luar jendela, memperlihatkan wajah Fauzan. Kulit wajahnya pucat kehijauan, matanya kosong, dan ada tanah menempel di pipinya seolah baru keluar dari liang kubur. Dilla menjerit dan menarik Desi berlari ke kamar. Mereka mengunci pintu dan menahan napas. Suara langkah Fauzan berhenti di depan pintu kamar. Ketukan pelan terdengar. Buka pintunya, suara Fauzan semakin serak. Dia menunggu kalian. Desi menutup telinga, gemetar hebat. Dilla memeluknya erat. Mereka berdua duduk di lantai, berharap semua ini hanya mimpi buruk. Suara ketukan berhenti. Hening. Beberapa menit kemudian terdengar suara langkah menjauh, lalu suara pintu depan terbuka. Angin malam masuk, membuat tirai berkibar. Setelah beberapa lama, Dilla memberanikan diri membuka pintu kamar. Ruang tamu kosong. Fauzan sudah tidak ada. Namun Sinta, yang tadi pingsan, kini duduk di tengah ruang tamu. Rambutnya menutupi wajah, bahunya berguncang seperti sedang menangis. Sinta? Dilla mendekat pelan. Sinta mendongak. Matanya merah, bibirnya kering. Kita nggak bisa keluar, Dil, suaranya parau. Aku lihat mereka semua, mereka berdiri di jalan, menunggu. Desi hampir ambruk mendengarnya. Kita harus pergi sekarang, Dil. Kalau kita diam di sini, kita bakal mati kayak Fauzan. Randi tiba-tiba muncul dari arah dapur. Wajahnya tenang seperti biasa, tapi pakaiannya basah kuyup seperti habis berjalan di tengah hujan. Pergi kemana? Tanyanya datar. Dilla menatapnya tajam. Ran, lo dari awal udah tahu ada yang salah sama tempat ini kan? Randi terdiam lama. Senyumnya muncul perlahan. Mungkin. Lo siapa sebenarnya? Suara Desi meninggi. Randi tidak menjawab. Ia hanya berjalan menuju pintu dan berdiri di ambang. Cahaya bulan dari luar menerangi wajahnya. Gue cuma pengen kalian ikut gue ke sini, katanya lirih. Dilla merinding. Kata-kata itu terdengar seperti undangan kematian. Tiba-tiba terdengar suara teriakan dari luar. Suara Fauzan. Tapi kali ini bukan seperti sebelumnya. Suaranya panik, seperti seseorang yang benar-benar ketakutan. Tolong aku. Tanpa berpikir panjang, Dilla berlari keluar. Desi mengejarnya. Mereka menemukan Fauzan berdiri di dekat kuburan kecil,
Tubuhnya berlumuran lumpur. "Bawa aku pergi." "Tolong," teriaknya. Tapi sebelum mereka bisa mendekat, tanah di sekitar kuburan berguncang. Dari dalam tanah, beberapa tangan pucat muncul, menarik tubuh Fauzan ke bawah. Fauzan berteriak sekuat tenaga sebelum akhirnya seluruh tubuhnya lenyap di telan tanah. Desi menjerit. Dilla menariknya lari kembali ke rumah. Tapi rumah itu kosong. Randi dan Sinta tidak ada. Lalu mereka melihatnya, pintu belakang rumah terbuka lebar, dan dari sana terlihat jalan setapak menuju hutan. Tanpa pikir panjang, mereka berlari mengikuti jalan itu. Nafas mereka memburu, jantung berdegup kencang. Hutan di sekitar terasa seperti menutup diri, membuat mereka semakin panik. Di tengah hutan, mereka bertemu seorang pria tua yang sedang mengumpulkan kayu. Pria itu kaget melihat mereka. "Kalian dari mana jam segini?" serunya. "Dari desa Teluk Hitam," jawab Dilla terburu-buru. Wajah pria itu langsung berubah. Kayu yang dipegangnya terlepas. "Teluk Hitam?" Pria itu segera membawa mereka ke sebuah gubuk kecil di pinggir hutan. Di sana ada seorang kakek renta dengan janggut putih, yang kemudian memperkenalkan diri sebagai Mbah Suro. "Apa kalian benar-benar dari Teluk Hitam?" tanya Mbah Suro dengan suara pelan. Dilla mengangguk. "Kami diajak teman kami, Randi. Kami pikir itu desa biasa, tapi banyak yang aneh. Teman kami hilang." Mbah Suro menarik napas panjang. "Kalian harus tahu, Teluk Hitam bukan desa biasa. Itu desa yang sudah lama mati." Desi menelan ludah. "Maksudnya mati bagaimana, Mbah?" "Puluhan tahun lalu, semua warga di sana dibantai oleh satu sosok yang biasa kami sebut Pocong Bantet. Dia dulunya manusia, tapi sering dihina warga karena tubuhnya pendek dan kurus. Sampai suatu hari dia mati bunuh diri. Tapi arwahnya tidak tenang. Kata orang dari desa itu, dulu ayahnya sendiri yang telah membuat anaknya sendiri menjadi pocong yang menakutkan seperti itu. Dia membunuh seluruh desa. Sejak itu, Teluk Hitam dikutuk. Tidak ada yang tinggal di sana lagi." Dilla merasa tubuhnya lemas. "Tapi, Randi?" Mbah Suro menatapnya dalam. "Anak muda, siapapun yang kalian lihat di sana, kalau dia mengajak kalian datang ke desa itu, berarti dia sudah menjadi bagian dari mereka. Dia sudah mati." Desi menutup mulutnya, hampir muntah. Semua flashback berputar di kepala mereka, tatapan aneh orang-orang saat mereka berangkat, ibu warung yang ketakutan, semua terasa masuk akal. Mereka memang sudah sejak awal bicara dengan arwah. Mbah Suro kemudian memberi mereka air doa dan mengantar mereka keluar dari hutan. "Pergilah, jangan pernah menoleh ke belakang. Jangan pernah kembali." Saat mereka keluar dari batas hutan, terdengar suara langkah pelan di belakang. Dilla menoleh sekilas. Di ujung jalan, Randi berdiri. Senyumnya tipis, matanya kosong. Ia mengangkat tangan, seolah melambai. Lalu sosoknya perlahan memudar, menghilang dalam gelap. Dilla terisak. Desi memeluknya erat. Mereka akhirnya keluar dari kawasan Teluk Hitam, selamat, tapi meninggalkan sebagian jiwa mereka di sana. Sejak malam itu, Dilla sering terbangun tengah malam, mendengar suara ketukan pelan di jendela. Dan ia tahu, di luar sana, Randi masih menunggu. Sudah seminggu sejak Dilla dan Desi berhasil keluar dari hutan itu. Tapi bagi mereka, rasanya baru kemarin semua itu terjadi. Dilla duduk di kamar kosnya, lampu tetap menyala meskipun hari sudah siang. Dia belum berani tidur dalam gelap sejak kejadian itu. Di meja belajar, ada botol kecil berisi air doa pemberian Mbah Suro. Botol itu selalu ia bawa kemanapun, seperti jimat. Desi duduk di kasur, wajahnya masih pucat. "Dil, kita harus cerita ke orang, harus lapor ke polisi, ke dosen, ke siapa saja. Kita nggak bisa diam aja." Dilla menggeleng lemah. "Cerita apa?" "Bilang kalau kita diajak arwah ke desa mati. Mereka bakal bilang kita gila, Des." Desi terdiam. Matanya berkaca-kaca. "Gue nggak bisa tidur. Gue masih dengar suara Fauzan teriak minta tolong. Masih kebayang Sinta ketawa kayak orang kesurupan. Semua kayak nyata banget." Mereka berdua saling terdiam. Hanya suara kipas angin yang berputar. Malamnya, Dilla mencoba tidur.
Tapi tepat pukul 12, ia terbangun. Suara itu datang lagi. Dilla menahan napas. Suara ketukan di jendela. Pelan. Berirama. Dengan tubuh gemetar, ia mendekat ke jendela. Perlahan membuka tirai. Di luar, tidak ada siapa-siapa. Hanya halaman kos yang gelap. Tapi saat ia menutup tirai kembali, bayangan seseorang terlihat berdiri di pojok halaman. Randi. Senyumnya samar. Tangannya terangkat, melambai perlahan. Dilla menjerit kecil dan mundur. Desi terbangun. Apa itu? Dia di sini, bisik Dilla sambil menangis. Dia masih di sini. Hari-hari berikutnya, gangguan semakin sering. Pintu kamar terbuka sendiri, suara langkah di lorong kos, bahkan suara Fauzan yang memanggil nama mereka di tengah malam. Desi mulai tidak sanggup. Dil, kita harus ke Mbah Suro lagi. Kita harus minta dia nutup semua ini. Mereka pun memutuskan kembali ke desa terdekat, tempat Mbah Suro tinggal. Perjalanan itu membuat mereka merinding. Hutan yang dulu mereka lewati tampak sama, sepi dan gelap. Saat mereka tiba, mereka menemukan gubuk Mbah Suro kosong. Seorang warga mengatakan, Mbah Suro meninggal 2 hari lalu. Dimakamkan di belakang bukit. Dilla merasa lututnya lemas. Orang terakhir yang mengerti tentang kutukan Teluk Hitam sudah tiada. Malam itu, mereka menginap di rumah warga yang baik hati. Tapi ketakutan belum pergi. Saat tengah malam, Dilla terbangun karena mendengar suara bambu beradu dari luar. Ia mengintip dari jendela. Di kejauhan, di batas hutan, terlihat sosok-sosok putih berdiri berjajar. Puluhan. Di depan barisan itu, Randi berdiri. Tapi kali ini, senyumnya lebih lebar. Tangannya menunjuk ke arah rumah tempat Dilla menginap. Dilla menutup mulutnya menahan teriakan. Ia mundur perlahan, memeluk Desi yang masih tidur. Subuh tiba, mereka segera pamit dari rumah warga. Mereka berjanji tidak akan pernah kembali ke daerah itu lagi. Beberapa bulan kemudian, Dilla dan Desi kembali ke kota. Mereka mencoba menjalani hidup normal, tapi trauma itu tidak pernah benar-benar hilang. Kadang-kadang, saat mereka melewati cermin, mereka melihat bayangan seseorang berdiri di belakang mereka. Bayangan tubuh terbungkus kain kafan. Kadang-kadang, saat mereka naik motor melewati jalan sepi, mereka melihat sekilas seorang anak muda dengan motor yang sama seperti Randi, duduk di pinggir jalan, menatap mereka dengan senyum tipis. Dan setiap kali hujan turun malam-malam, suara itu datang lagi. Seakan mengingatkan mereka, bahwa Teluk Hitam masih menunggu. Dan suatu malam, ketika Dilla pulang sendirian, ia menemukan selembar kertas di depan pintu kamarnya. Tulisan tangan itu samar, basah oleh hujan. Ayo pulang. Dilla menjatuhkan kertas itu. Dari balik kegelapan lorong, terdengar suara langkah mendekat. Bau tanah basah tercium kuat. Lalu suara Randi, berbisik tepat di telinganya. Kali ini, jangan kabur lagi. Lampu lorong padam. Kegelapan menelan semuanya. Dan cerita selesai di sini. Terima kasih sudah mengikuti cerita sampai akhir. Untuk cerita dengan judul Kutukan Desa Teluk Hitam berakhir di sini. Akan banyak lagi cerita-cerita menarik yang akan dibawakan Dongeng Malam. Jadi silahkan di-subscribe channel ini agar tidak tertinggal cerita-cerita menarik dari video berikutnya. Dan jika kalian suka dengan cerita-cerita seperti ini, silahkan di-share video ini agar channel ini bisa lebih berkembang lagi.